Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kepada para penonton dan ananda semua dari SDN Muhammadiyah Bojonggede, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan siraman rohani, yaitu mengenai tentang menyantuni anak yatim. Baik ananda semua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Selain dengan penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan ini juga penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan ini juga disebutkan sebagai bulan maghfirah, jadi ampunan kepada seluruh hamba-hambanya. Di bulan Ramadan ini semua amal apa yang kita lakukan dilipat gandakan. Nah, kepada anda semua, di mana di bulan yang sebelumnya kita tidak pernah berhenti mengolah makanan dalam perut kita, di bulan Ramadan ini semua proses diistirahatkan terlebih dahulu. Nah, ini salah satu dampak dari bulan Ramadan bagi sisi kesehatan. Nah, mengenai keutamaan di bulan Ramadan dalam menyantuni anak yatim, kita lihat ada sebuah kisah. Yang pertama, ada seorang pemimpin memimpin 3 pasukan. Nah, diperintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mengambil apapun yang ada di sungai. Jadi tidak tanpa kecuali diambil semua yang ada di sungai. Nah, ketika itu ada 3 pasukan yang dipimpinnya. Yang pertama, pasukan yang pertama itu taat, mengikuti instruksi dari pimpinannya untuk mengambil apapun yang ada di sungai sampai tasnya penuh. Dan yang kedua, dia hanya setengah hati mengikuti instruksi dari pemimpinnya, jadi sewajarnya saja. Jadi dia mengambil apapun yang ada di sungai, apa yang bisa diambil saja, setengahnya saja. Dan yang ketiga, itu dia tidak mengikuti instruksi pemimpinnya. Dan suatu ketika dikumpulkan ketiga pemimpin tersebut, ada 3 pasukan, ditanya, "Wahai pemimpin pasukan yang pertama, silahkan dibuka tas kamu." Dan ternyata yang dibuka adalah harta berlian, mahkota emas, dan yang lain-lainnya. Dan golongan yang pertama sangat bahagia, sangat senang, sangat puas. Ternyata dari buah ketaatan dia mendapat kebahagiaan, yaitu mendapatkan emas berlian. Yang pertamanya dia tidak tahu diamanahkan untuk mengambil apa, tapi kuncinya adalah taat. Yang kedua, dia adalah golongan yang sewajarnya. Ketika dibuka tasnya, hanya sebagian saja yang mengambil barang yang ada di sungai. Pas dibuka, hanya setengahnya yang mendapat berlian. Dan yang tidak mendapat berlian, dia menyesal. Aduh, kenapa saya nggak ngambil yang di sungai padahal berlian. Nah, itu salah satu dampak dari tidak taatnya kepada pemimpin. Dan yang kelompok ketiga, ketika dibuka tasnya, tidak ada isi apa-apa. Dia sangat menyesal mendalam karena dia tidak mengambil apa yang ada di dalam sungai. Ternyata yang diketahui adalah emas dan berlian. Nah, sama seperti dengan bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini ada 3 golongan. Kita mau masuk yang golongan yang pertama, yang taat dan yang sungguh-sungguh dan yang berlomba, atau yang sewajarnya saja, saya sebisanya saja. Dan yang ketiga, tidak menaati atau bulan Ramadan ini lewat saja. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari orang yang melewati bulan Ramadan. Nah, baik Anda semua, pada kesempatan serial Ramadan ini
kita akan menyampaikan mengenai tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Nah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Sahli Sa'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim fil jannati hakadza wa syaral sababati wal wusta wa farajal bainahuma sa'ad. Nah, dari Sa'al bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya dengan orang-orang yang memelihara yatim itu keadaannya di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dan Rasulullah SAW merenggangkan posisi jari tengah dan jari telunjuk. Nah, ini merupakan keutamaan dari menyantuni anak yatim. Jadi posisi dengan Nabi itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, bayangkan ketika kita nanti di surga, itu bersama dengan Nabi Muhammad, posisinya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, ini merupakan keutamaan dari menyantuni anak yatim. Nah, buat anda semua, kita perlu ketahui anak yatim di sini adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Nah, ayah di sini berperan sangat penting untuk mencari nafkah. Nah, jadi orang yang memelihara yatim dengan baik itu tadi jaminannya surga. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in takhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu mufsidal minal muslih wallahu walau sya'allahu la'anakum innallahal azizul hakim. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 220 tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus anak yatim mereka secara patut adalah baik. Nah, jika kamu bergaul dengan mereka, mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, ini anda semua di bulan Ramadan ini sesuai dengan surat Al-Baqarah, bagaimana kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim adalah saudara kita, anak yatim adalah teman kita, harus kita sayangi, harus kita rangkul, dan harus kita motivasi. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ingat, di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba dalam segi amal untuk menyantuni anak yatim dalam bentuk apapun, baik bisa material ataupun moral. Jangan sampai bulan Ramadan ini lewat, kita tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup kita. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.